orang kafir di zaman Nabi, orang musyrik di zaman Nabi itu meyakini satu-satunya Allah adalah pemberi manfaat dan mudarat, sebagaimana apa yang diyakini oleh Ibnu Abdul Wahab. Kalau nak detail memberi manfaat dan juga mudarat tu tidak ditulis kat sini. Tertulis kan? Saya kasih tahu kesesatannya Ibnu Abdul Wahab supaya paham. Sudut pandang yang dibangun oleh Ibnu Abdul Wahab dengan Syekh Yusuf Qaradawi itu berbeda. Bukan sekarang ni kamu mengatakan tauhid 3 tu bid'ah dolalah. Memang bid'ah dolalah. Jadi macam mana dengan tauhid 3 Syekh Yusuf Qaradawi? Kalau kamu mengatakan tidak sama. Yang saya bilang 3 tauhid itu, apakah 3 tauhid yang dibangun oleh Yusuf Qaradawi atau Ibnu Abdul Wahab? Kamu bagi umum tauhid 3 bid'ah. Saya bilang dari tadi saya berbicara tentang Ibnu Abdul Wahab. Jangan kemana-mana dulu. Saya mau kasih tahu ini. Ni, saya baca tajuk kamu punya tajuk 3 tauhid 3 bid'ah, betul? Makanya ya, betul. Itu umum. Betul sekali. Saya tanya apakah kamu kan tadi jawab tidak tahu. Saya kasih tahu ini Ibnu. Bukan sebab tu Ilman saya tanya, kamu mengaji tauhid 3 berguru atau tidak? Ya, saya baca kitab-kitabnya Ibnu Abdul Wahab semisal ini. Ya, kamu baca kitab Abdul Wahab saja, kitab lain kamu tak baca. Macam mana? Baca tak kitab Ibnu Abdul Wahab, Risalatul Mufidah saya baca. Usul salah satu. Kamu pernah dengar tak Piu Faiz? Piu Faiz waktu debat dengan Ustaz Salman dia suruh apa? Dia suruh Ustaz Salman berguru. Ya, apakah saya harus mengikuti mereka? Tidak semestinya kalau kamu berguru. Tidak semestinya, terus ngapain? Tapi kenapa kamu tak pergi berguru dulu? Mungkin kamu salah faham apa yang kamu baca. Aku harus pergi berguru, jelas begini. Rata-rata yang disampaikan oleh pengikut Wahabi hari ini ditutup-tutupi. Banyak yang tidak menyampaikan pemahaman mereka yang bermasalah. Contoh ini saya sampaikan, saya tampilkan ya. Jangan takut, santai saja. Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Majmu'atur Rasail fit Tauhid wal Iman mengatakan, "Idza qila laka ish al-farqu baina tauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyah." Qila tauhidur rububiyyah fi'lur rabb mislul khalqi war rizqi wal ihya wal imata wa inzalil matar wa imbatin nabat wa tadbiril umur. Tauhid rububiyah adalah fi'lur rabb, semisal menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menghidupkan tanaman, mengatur perkara-perkara. Pertanyaan saya simpel. Apakah orang kafir, orang musyrik di zaman Nabi meyakini satu-satunya yang menurunkan hujan, memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala, atau mereka meyakini ada sesuatu selain Allah yang memberikan manfaat, semisal menurunkan hujan? Silakan dijawab. Kalau ikutkan kamu cakap memberi manfaat itu tidak ada lah. Oke, menurunkan hujan lah. Apakah orang kafir di zaman Nabi meyakini satu-satunya zat yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Kejap. Hati-hati, ingat tauhid rububiyah itu harus meyakini satu-satunya zat yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau meyakini ada sesuatu selain Allah yang menurunkan hujan, batal tauhid rububiyah. Silakan. Okey, yang menciptakan kiranya makhluk lah kan? Yang menurunkan, yang memberikan manfaat, menciptakan. Tadi manfaat saya sudah jawab. Sekarang ini menciptakan, tadi awak tanya hujan kan? Ada banyak di sini. Menciptakan, menurunkan rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, mengatur seluruh perkara. Oke. Mengatur segala perkara. Nah, apakah orang kafir di zaman Nabi meyakini semua itu? Yang melakukan hanya Allah Subhanahu wa taala, selain Allah tidak ada. Okey, tapi cerita-cerita tentang umum lah ya, pasal kita ikut based on dalil lah, ayat Quran. Dalil yang saya minta referensi, bukan cerita. Okey, referensi. Kalau mengikut surah Al-Ankabut ayat 61, qala fil Qur'an bi ghairi ilmi falyatabawa maq'adahu minan nar. Idza qala bil Qur'an fa'ti tafsir minal ulama. Ini ulama lah ni. Ulama siapa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Oke, siapa? Itu mencerita pasal apa?
Oke, ulama siapa yang mencerita itu? Bukan, saya tanya itu mencerita pasal apa? Orang kafir di zaman Nabi, orang musyrik. Nah, Nabi tanya apa? Bukan bertauhid. Musyrik bukan bertauhid rububiyah. Iyalah, bertanya apa? Dia tanya apa? Hah? Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa yang termasuk dalam langit dan bumi itu? Hujan. Betul? Hah? Laut. Oke, Dalam terus bumi terus. Terus lagi terus. Semua ada dalam tu, betul? Oke. Ya, Okey, siapa? apa yang orang kafir jawab? Musyrikin Mekah jawab? Saya kuluna Allah. Ha. Oke. Mau saya bantah di situ dulu atau saya bawa riwayat tentang orang kafir meyakini berhala menurunkan hujan? Yang mana mau Anda? Okey, bawalah. Oke, mantap. Sabar ya. Santai, santai. Pertama, kita bawa dulu dari tafsir At-Tabari. Dulu saya 31 kan? Jangan santai. Yang ini kan yang antum bawa itu. Kul mayarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Ya. Apa kata Imam At-Tabari, kul ya Muhammad liha ulail musyrikina billahi al-awsana wal asnam. Bukan orang yang bertauhid rububiyah, tapi orang yang mensyirikkan Allah. Orang yang mensyirikkan Allah jelas tidak bertauhid. Saya bisa bawa referensinya. Kemudian kenapa mereka disebut syirik? Masih ada di sini ketika Imam Abu Ja'far At-Tabari ketika menafsirkan lafaz fakul afala tattaqun yaqulu afala takhafuna iqaballahi ala syirkikum. Syirik jelas tidak bisa bertauhid. Itu tafsir surah ayat berapa? Yunus ayat 31. Saya baca tadi Al-Ankabut. Cuba bawa tafsir surah Al-Ankabut. Saya mau ikut Anda atau mau ikut Ibnu Abdul Wahab? Ibnu Abdul Wahab bawa surat ini loh. Sebab tadi kamu minta referensi dalil. Bila saya bawa referensi, kamu buka juga ada tafsir ayat 61 Al-Ankabut. Oke. Terus sebab kenapa kamu tak buka tafsir tapi langsung pakai ayat Quran? Saya punya ini phone saya limit. Kamu ada laptop, kamu boleh tolong bukakan. Orang lain pun boleh tengok manfaatnya, betul? Oke. Relax, santai. Iya, santai lah. Santai kawan. Ayat berapa? 18. Ayat 61 Al-Ankabut. 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo. Itu nanti jawabannya ada di sebelah sih sebenarnya. Tapi enggak apa-apa lah. Wala in sa'altahum Al-Ankabut kan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo. Wasakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Fa anna yufakun. Yaqulu ta'ala wala in sa'altahum ya Muhammad haula'il musyrikina. Bukan muwahhid birrububiyah. Ya Bang, namanya musyrik bukan muwahhid. Kalau muwahhid tidak musyrik. Haula'il musyrikina. Kemudian apakah mereka ini bertauhid rububiyah? Oh, tidak Bang. Setelahnya Ilman. Santai. Jangan dibaca yang musyrik tu. Kamu kenapa baca musyrik saja? Baca saja penerangannya detail. Apa yang dikatakan oleh Imam Tabari? Imam At-Tabari mengatakan seperti itu. Wala in yaqulu ta'ala dzakaro wala in sa'alta ya Muhammad haula'il musyrikina billahi man khalaqas samawati wal ardi fasawwahunna wa sakhkhara syamsa wal qamara li ibadihi yajriyani da'ibaini limasalihi khalqillah la yaqulunna wa fa'alahu aula fa anna yufakun yaqulu jalla sana'u sampai di sebelah fa anna yusrafun amman sana'a dzalika fayudiluna an ikhlasil ibadah lahu. Nanti di bawah ada pembahasan terkait mereka tidak beriman. Saya mana juhuduhu li rububiyatihi. Di bawah santai. Mana? Betul. Kenapa mereka digelar musyrikin? Jelas musyrik karena tidak beriman kepada Okey, betul. Bagaimana pula dengan ada orang Islam yang bermain dengan sihir? Syirik atau tidak? Dia percaya tak sihir itu yang memberikan manfaat?
Biasanya bermain, dia percayalah. Jangan biasanya, bawa referensi. Tak boleh Biasanya kan? mesti orang percaya dengan Tok Bom Bom. Referensi. Ilman, Referensi. Ilman, jujur lah, bermain sihir syirik ke tak syirik? Referensi mana? Dia percaya tak? Ilman, Kalau dia percaya- kamu mau orang main sihir memang mau tunggu utikot kah? Tunggu etikot lah. Dalam menghukumi Kamu etikot baca tidak fatwa Malaysia mengatakan haram bermain dengan syirik, bermain dengan Memang sihir. memang saya orang Malaysia terus harus ikut fatwa Malaysia. Ya, jadi sekarang ni haram main dengan sihir. Syirik. Iya, kalau dia percaya, kalau Jadi dia dia boleh percaya, jadi musyrikin tak walaupun dia bersyahadah? mana coba dia bersyahadat terus jadi, kalau dia musyrik batal syahadahnya. Iyalah pasal dia bermain dengan sihir. Dia sudah terkeluar daripada Islam. Kalau dia meyakini. Okey, apa dia? Coba sebentar, dari tadi tanya terus. Saya mau tanya dari tadi belum dijawab. Apakah orang kafir di zaman Nabi itu meyakini satu-satunya yang menurunkan hujan adalah Allah? Jawab dulu di situ. Kadang-kala adanya mereka mengakuinya. Referensinya mana? Tapi Allah mengatakan mereka menipu. Referensinya mana? Jangan pakai kadangkala. Menurut saya mungkin jadi. Referensinya mana? Dalam Tadi kitab suruh bawa surah Al-Ankabut tu kamu menanya lagi. di tafsir siapa? Al-Ankabut tu mencerita tentang apa? Itu bukan ayat mutasyabihat. Siapa? Man qala fil Qur'an bi ghairi ilmi falyatabawa Bukan. Sekarang ni surah Al-Ankabut tu mutasyabihat ke mukamat? Kamu tak faham ke? Kamu tak faham ke? Saya bawa tafsir. Anda bawa tafsir siapa? Iyalah, saya tanya ceritanya tentang apa? Al-Ankabut tu. Perang kafir. Terus saya tanya, di mana mereka? Apa soalan yang ditanya pada mereka? Pertanyaan saya, di mana di situ mereka Kamu mengatakan? tanya soalan tu dah dijawab dalam Quran. Jangan panik. Saya tanya simple. Di Saya situ tak panik. Kamu tanya yang menurunkan hujan apa, mengakui tak Allah menurunkan hujan. Tu ayat Al-Kabut tu dah menjawab. Soalan kamu tu tak perlu dijawab. Soalan tu ada dalam Quran. Oh, soalan tu saya bawa ya sirohnya dari salafus soleh. Soalan kamu tak perlu dijawab. Jangan mengingkari pemahaman salafus soleh, saudara. Katanya ikut salaf. Siratu ibni Hisham. Aslu ibadatil asnam fi ardil Arab. Asal kenapa kok orang kafir di Arab zaman dulu menyembah patung. Qala Ibnu Hisham haddasani ba'du ahli ilmi anna Umar naluhai kharaja min Makkah ila Syam fi ba'di umurihi falamma qadima ma'ab min ardil Balqa wa biha yauma idin al amalik wa hum waladu imlak wa yuqalu imlik ibnu Lawad ibnu Sam ibnu Ro'ahum ya'buduna al asnam faqala lahum, lihat ditanya oleh si Umar bin Luhai, mahadihil asnam allati arokum ta'budun, apa berhala ini yang aku melihat kalian menyembahnya? Qalu, orang-orang kafir itu berkata apa? Qalu lahu hadihi asnamun na'buduha fanastamtiruha fatumtiruna wanastansiruha fatansuruna. Kata orang-orang kafir di zaman Nabi dulu apa? Kami menyembah ini berhala-berhala, kami sembah, kemudian kami meminta hujan kepadanya, kemudian dia memberikan hujan kepada kami, dan kami meminta tolong kepadanya, maka dia menolong kami. Pertanyaan saya gampang, sesuai dengan perkataan Ibnu Abdul Wahab. Lihat ya kata Ibnu Abdul Wahab dalam kitabnya Kul Fakul Tauhidur rububiyah fi'lur rabb mislul khalqi war rizqi wal ihya wal imata wa inzalil matar wa imbatin nabat wa tadbiril umur. Ingat, wa inzalil matar. Apakah orang kafir bertauhid rububiyah sesuai dengan yang dijelaskan salafus soleh? Silahkan dijawab. Bagaimana pula dengan surah Yunus? Man qala fil Qur'an Ayat 31. fal yatabawa maqadahu minan nar. Jangan bawa begitu. Kamu tahu sendiri apa maksud cerita tu. Jangan bawa begitu, kamu Surah Yunus 31 menceritakan pasal apa? Tadi saya bawa Yunus 31 bilang Al-Ankabut. Sekarang sudah Al-Ankabut pindah lagi Yunus ayat 31. Ya, sebab ini dibawa oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Dia memakai 2 dalil ni, 3 dalil untuk menceritakan tentang tauhid rububiyah.
Oke, brother. Kita bawa Oke, investigasi. mari. Tapi selesai itu tolong jawab pertanyaan saya. Iya. Tadi kamu tanya saya sudah jawab ya. Yang ini bagaimana? Si Roh Ibnu Hisam itu nanti bagaimana, saudara? Kul may yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kul ya Muhammad liha ulail musyrikin, namanya musyrikin, mereka meyakini ada sesuatu selain Allah yang memberikan hujan, dan itu sudah bertentangan dia dalam konsep tauhid rububiyah, bahkan yang dibangun oleh Ibnu Abdul Wahab. Oke, kamu tahu kan kenapa dipanggil dia Apalagi dibilang musyrikin? tunggu dulu, jangan lagi, santai, masih ada. Yaqulu faqala afala tattaqun, yaqulu afala takhafuna iqaballahi ala syirkikum wa du'aikum robban goiroman hadihi sifat-sifatahu, dan memintanya kalian kepada Tuhan yang sifatnya selain sifat ini, wa ibadatikum ma'ahu man la yarzuqukum syai'an, dan menyembahnya kalian bersama dia sesuatu yang tidak memberikan kalian sesuatu, wala yamliku lakum darran wala naf'an. Monggo dijawab. Sekarang pertanyaan saya gampang. Pertanyaan saya adalah siapa salafus soleh? Salafus soleh dong. Kita kan pengikut salaf. Kita kan salafiyin, pengikut salaf. Siapa salafus soleh yang mengatakan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah? Silahkan. Jelas ya, bertauhid rububiyah, bukan musyrik, tapi jelas-jelas bertauhid rububiyah. Kalau ada saya dengar lah. Oh, kita Tapi jangan saya tidak pastilah. Dia mengatakan adanya daripada Imam Tabari, tapi tidak secara jelas, secara detail. Yang saya minta secara sore mengatakan orang musyrik bertauhid rububiyah. Secara sore tidak ada. Dia datang daripada khalaf lah, datang daripada Ibnu Taimiyah lah. Mantap. Apakah Ibnu Taimiyah salaf? Dia khalaf. Kholaf, bro. Kholaf. Katanya pengikut salaf. Kenapa mengikuti kholaf yang bertentangan dengan salaf? Nahnu salafiyun. Oke, ini Ilman. Saya mau tanya. Itu musyrikin Mekah dipanggil syirik. Dipanggil syirik sebab apa? Sebentar. Oke, orang kafir di zaman Nabi tidak bertauhid rububiyah. Itu baru kita lanjut. Oke. Kenapa dipanggil dia musyrikin Mekah? Sebab dia meminta, betul? Diakui dulu, saya mengakui orang kafir di zaman Nabi tidak bertauhid rububiyah. Bukan, dia tak jelas lagi. Kamu kena tahu. Tauhid rububiyah dia mesti bertemu dengan uluhiyah. Bang, baca tak perkataan Ibnu Abdul Wahab? Dengar. Kenapa dipanggil musyrikin Mekah? Dia meminta kepada apa? Dia tidak bertauhid. Dengar, dia mengajar apa? Uluhiyah dia mengajar apa? Kamu cakap kamu dah belajar kan? Tauhid itu bang apa? Tauhid itu. Tauhid uluhiyah mengajar kepada apa? Saya tanya. Apa? Tauhid uluhiyah mengajar kepada apa? Tauhid uluhiyah yang membagi tauhid rububiyah dan uluhiyah ini cuma Ibnu Abdul Wahab. Bukan, saya tanya tauhid uluhiyah mengajar apa? Tauhid uluhiyah menurut siapa? Bukan, saya tanya. Yang kamu faham lah. Okey, yang kamu faham. Yang kamu faham lah. Uluhiyah merujuk kepada apa? Ulama. Tauhid itu cuma satu, rububiyah dan uluhiyah sama, tidak berbeda rububiyah. Ilman, coba jawab dulu. Uluhiyah tu mengajar tentang apa? Apa yang kamu faham tentang uluhiyah dan rububiyah sama? Itu di sisi kamu. Saya tanya sekarang ni, uluhiyah menceritakan tentang apa? Uluhiyah dan rububiyah sama. Itu pasal kamu sangka macam tu. Kalau kamu pergi belajar. Saya tanya balik. Siapa salafus soleh yang membedakan antara rububiyah dan uluhiyah? Salafus soleh. Ilman, jangan lari dulu. Saya tidak lari. Saya sudah jawab kamu pertanyaan tanya saya kamu. tentang Tauhid 3. Saya mau jelaskan, kamu lagi mau tanya lagi. Silahkan, saya sudah jawab pertanyaan kamu. Sekarang giliran saya bertanya. Bagi saya berjelaskan dulu.
Cina, Boleh? salah jawab Boleh, dulu pertanyaan boleh. saya. Boleh, ha? Tadi Okey, okey. begini. Tenang Hilman, tenang. Dari tadi saya tenang, yang panik itu Okey, Anda. okey. Okey, ah. Dari Okey. tadi. Okey, saya begini, bawa Bang. ini kalam Dr. Yusuf Qaradawi, bukan kalam saya sendiri. Kalam Salah, ulama. saya nggak minta Yusuf Dengar, Qaradawi. Saya minta dengar. salah. Tak mungkin ini kitab ni dia ambil daripada apa? Fusul Daripada fil apa? Aqidah. Baina Ini salah saya- wa khalaf. Iya. Memang penting yang saya tanya dia salaf. Maksudnya Apa sih? dia mengkaji semua. Kalau nak okey kita Bagaimana balik ke kalau ilmu lah. mengkaji Iman, semua? Minta maaf saya cakap. Kalau mengkaji semua pastinya ada dong. Masa mengkaji semua tak ada? Coba mana perkataan salaf? Okey dengar saya cerita. Okey. Saya- Apa konsep yang dibawa tauhid oleh para rasul? Hah? Okey, Oh, ni dibawa oleh para rasul selesai. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey dengar ni. Okey ni Dr. Yusuf bagi tahu. Masalah syirik menyebabkan manusia memerlukan konsep tauhid yang kedua. Dengar ni. Bro, Dengar ni. saya Memerlukan tanya. konsep tauhid yang kedua. Tauhid Tidak dalam menjawab ibadah. pertanyaan. Yang saya tanya itu salafus soleh siapa yang memisahkan antara rububiyah dan uluhiyah? Ilman, saya tak habis cerita lagi Ilman. Tadi kan kamu tanya, saya cakap saya kalau detailnya tidak ada dalam salafus soleh. Kalau tidak ada, Khalaf. oke. Hilman, dengar dulu. Silakan. Yang penting sudah dia. Yang penting begini Bang Zikrullah. Akui dulu. Pertama, tadi saya minta pengakuan dari Anda secara lisan. Orang kafir di zaman Nabi tidak bertauhid rububiyah. Anda cuma bilang oke. Kedua sekarang saya tanya, adakah salafus soleh yang mengatakan rububiyah dan uluhiyah terpisah? Anda katakan tidak ada. Tapi tidak mau akui. Silakan ya. Dengar. Saya mau cerita. Ini kalam Dr. Yusuf Qaradawi, dia bagi tahu apa? Tauhid ini juga disebutkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah apa maksudnya? Bagi kamu sama kan? Yusuf Qaradawi salah. Dengan kamu cakap rububiyah dengan uluhiyah sama. Pasal kamu tidak belajar. Apa Dr. Yusuf mengatakan? Tauhid uluhiyah apa maksud dia? Mengesakan Allah SWT dalam ibadah. Kenapa musyrikin Mekah gagal pada tauhid uluhiyah? Sebab apa? Dia beribadah minta doa pada siapa? Berhala, betul. Dia jatuh pada syirik. Sama macam orang yang bermain dengan sihir. Dia ada tauhid, betul. Orang main sihir dia mengucap, betul. Dia bersyahadah. Dia meyakini Allah dan Muhammad itu Rasul, betul. Sudah. Tapi majoriti mereka yang bermain dengan sihir, mereka mula berubah keyakinan bahawasanya bomo-bomo mampu menyelesaikan masalah mereka, betul. Sudah. Sama ke tak dengan musyrikin Mekah? Saya sudah. Ya, terserah antum. Intinya kan bukan pertanyaan saya kan tidak tanya ke situ. Ini itu kholaf. Perkataan kholaf bisa kita tolak. Oh, perkataan khalaf bisa ditolak. Iya. Coba ada ndak yang menyatakan bahwasanya kita harus Kalau mengikuti begitu sifat 20 boleh tolak atau tidak? Silahkan kalau Anda mau tolak. Sebab sifat 20 datang daripada siapa? Kholaf. Khalaf juga. Iya, Imam Sanusi kholaf. Makanya sama sajalah. Kalau orang tolak sifat 20, jangan kamu marah. Ya siapa, saya tak pernah marah orang tolak sifat 20. Kalau orang katakan sifat 20 Jadi kamu sesat, menerimalah kalau orang tolak sifat 20. ya silakan, itu hak dia. Untuk menolak itu hak dia. Tapi kalau dia katakan sifat 20 sesat, ayo kita berdebat. Kalau dia mau tolak, silahkan, itu hak. Menerima dan menolak sesuatu adalah hak prerogatif seseorang. Tapi mengklaim sesuatu itu sesat, nah itu debatable. Sekarang saya tanya, sudah ya, saya tanya. Ketika Allah berfirman, "Alastu birabbikum," itu tahu. Itu tauhid rububiyah. Nah, itu tauhid. Okey, mau ikut prinsip kamu atau prinsip orang pakai tauhid 3? Tauhid 3, ketika Allah berfirman, "Wa id akhadna rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana." Itu tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah? Rububiyah. Oke, apakah